wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Nabi Muhammad fil hadis syarif, ya'mal binnaka kannaka ta'ish abada wa amal bi akhiratika kannaka tamutu gada. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, apa kata Allah? Dan carilah olehmu dari rahmat, nikmat, keberkahan Allah untuk kampung akhirat, dan jangan lupa dari rahmat, nikmat, keberkahan Allah itu nasibmu di dunia. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu dengan rahmat, nikmat dan keberkahannya itu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di atas permukaan bumi, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kemudian satu hadis Rasulullah, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok hari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Al-Hijrah Komplek Bumi Lestari Indah, Kabupaten Durian, Korokadang, Kulanji, Padang, Sumatera Barat, beserta perangkat-perangkat beliau. Dan saya hormati Bapak Ibu, anak-anak kami, jamaah tarawih Masjid Al-Hijrah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang alhamdulillah mulai dari awal Ramadan sampai hari ini tetap kita ramaikan masjid kita, karena kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang kita idam-idamkan kedatangannya. Sebagaimana doa kita ketika masuk bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi orang yang tahu dia bagaimana indahnya di bulan Ramadan itu beribadah, maka ketika bulan Rajab masuk, dia akan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, berikan keberkatan kepada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa sudah berapa? 7 balik puasa dan 7 balik. Artinya apa? Sudah lebih dari separuh kita melaksanakan ibadah puasa tanpa terasa. Sebentar lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Padahal kita tahu Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang beriman kepada Allah, apa kata Allah? Dia akan meminta bulan ini kalau bisa bulan Ramadan saja. Tidak ada Muharram, tidak ada Syawal, tidak ada Rajab, tidak ada Sya'ban, tidak ada Dzulqa'dah, tidak ada Dzulhijjah,
Ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, kalau bisa Ramadan saja semuanya. Kenapa? Karena memang Ramadan itu luar biasa, Allah berlipat gandakan seluruh perbuatan yang kita sandarkan kepada Allah menjadi amal ibadah yang balasannya sangat berlipat ganda dari Allah kita. Bersyukur kita Bapak Ibu sedang jamaah tarawih yang berbahagia atas rahmat limpahan rahmat Allah kepada kita semua, yang kadang-kala mungkin Allah itu sangat jor-joran dia memberikan rahmat nikmat kepada kita tanpa kita sadari. Mungkin saja di antara kita Bapak Ibu ada yang tidak berdoa tapi dijawab oleh Allah. Apalagi kalau kita meminta berdoa kepada Allah, insya Allah akan dijawab oleh Allah. Yang tidak kita doakan saja itu diberi dan dijawab oleh Allah. Contoh, mungkin ada di antara kita tidak berdoa panjang umur kepada Allah. Mungkin ada di antara kita tidak berdoa supaya diberikan kesehatan oleh Allah. Tetapi Allah berikan hari ini kepada kita. Contohnya, hari ini jiwa raga kita masih diberikan Allah nyawa. Sehingga hari ini kita masih bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Kemudian hari ini Allah berikan kepada kita panjang umur. Alhamdulillah sempat kita berada di bulan suci Ramadan malam hari ini. Mudah-mudahan sampai habis dan sampai nanti juga Ramadan berikutnya kita diberikan oleh Allah panjang umur dan nikmat kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Betapa banyak hari ini Bapak Ibu. Kemarin ada saudara dari Alahan Panjang. Ibunya menderita sakit saraf mendadak, dibawa ke Ibu Nusina. Ternyata di Ibu Nusina itu tidak cukup, tidak lengkap peralatan untuk mengobati ibu yang sakit ini, dan harus dibawa dirujuk ke rumah sakit M. Jamil. Di Ibu Nusina saja belum tentu dapat kamar lebar, Haji. Belum tahu dia dapat kamar. Sekarang mau dibawa pula dirujuk ke rumah sakit M. Jamil. Baru saja disampaikan maksud rujuk ke M. Jamil, merujuk ke M. Jamil, bawa ke M. Jamil. Orang M. Jamil sudah menjawab, tampe dak adu. Jadi artinya apa Bapak Ibu yang saya hormati? Hari ini amat banyak saudara kita tidak bisa bersama-sama dengan kita menikmati indahnya Ramadan. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan nikmat rahmat kesehatan kepada mereka. Kalau Bapak Ibu pergi ke M. Jamil di jam-jam besok, ketika jam-jam besok itu kita ke sana, itu alhamdulillah tidak akan dapat. Kalau kita bawa mobil, Haji, itu tidak akan dapat parkir di depan halaman depan jalan tempat parkir biasa M. Jamil itu. Mungkin kita bisa parkir cuma masuk keluar ke arah PJKA, ya kan? Saya beberapa kali ke sana ya ke PJKA itu kita parkir. Kenapa? Karena terlalu muat lagi di depan itu. Kenapa terlalu muat? Karena memang banyak sekarang orang yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit itu. Dan hari ini Bapak Ibu, mereka ingin sekali bersama-sama dengan kita bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, tapi mereka tidak bisa sama dengan kita. Padahal mereka tahu itu, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka tahu, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bersyukur kita Bapak Ibu bisa hadir di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam buat junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terserah mau pakai Sayyidina jadi, tidak pakai Sayyidina jadi jom, pokoknya selawat. Di dalam ayat itu Bapak Ibu dinyatakan oleh Allah, Allah sendiri dan malaikat
dia bersalawat kepada Nabi. Apalagi kita, Allah saja bersalawat ya, malaikat bersalawat kepada Nabi, apalagi kita umatnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang saya hormati, dari 25 rasul, dari 25 nabi dan rasul, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad sebagai khataman nabi, nabi penutup, nanti di yaumil mahsyar Bapak Ibu, satu-satunya nabi yang diberikan hak membantu dan menolong umatnya nanti di yaumil mahsyar cuma Nabi Muhammad saja. Adam dah dapat, Isa dah dapat, Ibrahim dah dapat. Cuma yang dapat itu dari 25 nabi dan rasul itu cuma Nabi Muhammad saja. Dia bisa nanti membantu dan menolong umatnya di yaumil mahsyar nanti. Itu sebabnya Nabi ketika mau meninggal yang dipikirkannya umatnya saja. Ummati, ummati, ummati. Kenapa? Karena mau cemas jaringan kita. Maka kecemasan itu Bapak Ibu oleh Allah diganti nanti di yaumil mahsyar, Nabi bisa membantu kita nanti. Apa bantuannya? Apa Pak Bu? Syafaat. Jadi yang memiliki syafaat itu nanti di yaumil mahsyar Bapak Ibu cuma Muhammad satu-satunya. Apa guna syafaat itu? Syafaat itu diberikan kepada Nabi Muhammad nanti untuk membantu umatnya. Umat yang bagaimana? Umat yang semasa hidupnya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selalu dia mewiridkan wiridnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad setiap hari. Ditambahnya di samping di saat yang melaksanakan ibadah salat fardu, ditambahnya di luar itu bersalawat kepada Rasulullah. Bagi orang yang seperti ini Bapak Ibu akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar. Di antaranya syafaat itu adalah ambo dulu Pak Bu, waktu ketek-ketek SD, kemudian sekolah di pondok pesantren, kecil guru ambo. Nanti ketika di padang mahsyar itu, hari kiamat itu, kecilnya matahari itu jaraknya sajangka dari Kapando. Ibu-ibu mendapat cerita terkadang tak? Lain mendapat cerita terkadang? Lain Pak, pagi. Lain kan, berarti kan tak ambil saya nak cerita terkadang. Pak Dalil, manggu-anggu mayu-mayu saya. Jadi nanti di yaumil mahsyar Bapak Ibu itu jarak matahari cuma 1 jengkal dengan ubur-ubur kita. Bayangkan 1 jengkal. Baralah kahangnya tu Pak, itu bayangkan sajangka matahari yang ke paduan pada kakinya. Akhirnya berapa jaraknya? Berapa jarak matahari gini je bumi? Lebih kurang 10.000 km ya. Berapa jauh itu? Panai garang hari dah adu awan cerah luar biasa 32 derajat Celcius suhu dalam tak tanduk lewat keluar itu jarak 1000 lebih kilometer keting ikut sejangkanya akhir kilo barat tu kangennya tak akan mampu kita untuk menahannya Bapak Ibu. Nah dengan modal salawat tadi yang kita untukkan kepada Muhammad SAW, maka matahari yang jaraknya dengan 1 jengkal dengan kepala kita itu terasa adem-adem saja Pak. Tidak angin itu, dia suwe-suwe menjawab ini Pak. Nah kalau angin Jawa, awi ada nyombang oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad yang berselawat kepada Muhammad, nyopindahkan di Allah adu talago di Selugum. Namanya telaga Al-Kausar, telaga Al-Kausar. Ini telaga itu namanya. Telaga itu Bapak Ibu letaknya di Selugum.
Tapi oleh Allah dipindahkan telaga Al-Kautsar itu dari surga ke padang mahsyar. Apa gunanya? Gunanya bagi umat Muhammad yang haus dia, yang dahaga dia, karena menahan mungkin cahaya matahari yang dekat, ya kan? Bagi siapa diperuntukkan? Bagi umat Muhammad yang selalu berselawat untuk Nabi Muhammad SAW. Sekali kita meminum air telaga Kautsar itu, selama kita berada di yaumil mahsyar itu, di padang mahsyar itu, babu, kita tidak akan haus-haus lagi. Barang yang amatnya itu dengan modal cuman berselawat kepada Rasulullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, mulai sekarang kita perbanyak. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah berselawat, tapi kita perbanyak selawat itu supaya nanti kita di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi siang tadi mau ditelepon oleh Dokter Hilal Saudi. Assalamualaikum, maaf ya di asrama haji. Dia petang nak maisi petang boleh ya boda. Ini gantikan Pak Bukhari, Profesor Dr. Haji Bukhari. Tak bisa bodoh Ambo sedang ada acara. Kebetulan hari ini Bapak Ibu sampai hari Rabu di asrama haji sedang terlaksana bimbingan teknis petugas hotel haji. Kebetulan karena Ambo di bidang haji saya tahun 2020 sampai 1 Maret 2025 Ambo di bidang haji di walaupun pensiun kan pensiun 1 Maret itu, tapi dia orang Kemenak di Kanwil dipakai juga menjadi guru untuk mengambil penguatan untuk petugas haji kloter. Dia mau itu satu ke situ, lalu di situ bermalam di situ dari pagi sampai jam 9 malam. Bekerjakan Pak Kelal boleh bisa dulu. Tapi yang digantikan ko guru Profesor Dr. Bukhari ko guru Ambo di UIN dulu. Itu nak mungkin lah melawan guru. Naknya yang tak terlalu sakit. Akhirnya Ambo minta izin ke kawan-kawan yang jadi panitia dan yang menjadi fasilitator bibliotek petugas haji itu. Kebetulan ketuanya lagi ordal. Ketua pelaksana itu ordal. Orang dalam Pak, kalau orang dalam itu bisa awak bernegosiasi nah. Jadi ketuanya awaknya Pak Haji Epi Yoskar. Orang boleh timbul saja santiam Pak Haji. Jadi ketua pelaksananya Haji Epi Yoskar. Kalau dulu ikut beritiar dulu Pak Haji Damril. Ambo sejak 2019, 2022, 2023, 2024 kebetulan dek keraju itu memang Ambo mengerjakan itu. Tapi inilah pensiun Pak, Ambo lah pensiun 1 Maret. Jadi sambil gotong royong petang ke Pak Henry Hasbullah pengerjaan. Ana mau sampaikan Ambo lah pensiun pagi. Bila Ambo bisa menjadi garing balik bisa jiwa tu. Tapi cik syaratnya jatuh. Dan ditanya juga Ambo gaduh tiba-tiba kan masih. Kena waleh punya dia. Dah ada nampak dia aku kan masih. Malu malu je lah balik ya kan. Ni padian salah. Dia tiba padian je. Dan ni sepo-sepo. Kok tiba sepo lari lahnya lain. Naraja na tu daw tu nasindi tu. Na do nampak biar do kama biasa lah mogol. Kau mula mati. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi alhamdulillah meskipun ada kegiatan Ambo bisa hadir mengajikan Pak Bukhari. Tentu tidak serentak Pak Bukhari godonya profesor doktor Pak.
baru doktor Andus kok ala kaji ya. Dan di situ banyak doktor Pak, tamu sih doktor. Ambo doktor Andus, tapi doktor Andus kok Pak Subanggawa, doktor Andus kok kalau banyak buku kan pakai S dah, penuh, ya kan? Buku kalau bahasa Inggrisnya banyak buku pakai S, book, ya kan? Buku. Banyak air, waters. Kalau banyak dokter Andus. Di dokter Andus itu banyak dokter sebenarnya. Untuk ada pindah apu itu tinggi aja. Anu teman ni, perkalaan dokter Andus pakai S, banyak dokter. Tak masalah kan? Apa dia dokter Andus itu? Bapak mestilah dokter terdengar bukan? Alhamdulillah. Jadi di Al-Hijriah kok Pak Bu, amat sangat banyak orang-orang yang pandai dan santiang yang berilmu. Bersyukur kita bisa tinggal di Hijriah, kita bisa berbagi ilmu dengan kawan-kawan kita yang di masa depan di Al-Hijriah. Mudah-mudahan dari setelah Syawal nanti saya akan bergabung di sini. Dia boleh bergabung di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ada ayat yang selalu berulang-ulang Pak. Bunyinya barangkali berulang-ulang. Barangkali pada dia lebih 30 dan pastinya barang katakanlah itu. Ambo sampai kini jadi tanda-tanya. Kok sampai berulang-ulangnya? Kok sekali je banyak? Akhirnya salah kan tak banyak buah tu. Iko fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ulang-ulang. Artinya maka rahmat nikmat yang mana juga lahir manusia yang kalian dustakan. Basuh awaknya rasaki na maju lain dan kalian dustuan dari yang mau kepada Allah. Sampai dah salah 31 kali itu berulang-ulang. Maka sampai acok model tu mana diulang-ulang dia Allah. Sampai itu. Awak aku tangka tu mana sebab tu. Lupa. Pura-pura lupa. Kan? Kalau kita kaji Pak, Bu, tak usah kita banyak-banyak mencontohkan apakah memang betul Allah itu banyak memberikan rahmat-nikmat kepada kita. Dalam Al-Quran juga dinyatakan wahai tahu dunia matallahi la tuhsuha. Kan begitu. Jika kamu ingin menghitung rahmat Allah di mana tak akan terhitung olehmu. Kamu nak terhitung berapa Pak? Contoh saja contoh Pak. Tanah itu Pak, itu punya Allah. Bukan punya kita. Kita cuma hak pakai. Tapi kita berani menjual tanah itu semeter berapa? Berapa semeter tanah? Di sekolah. Cerita betul. Ya cerita betul. Kena punya awak dah berani awak maju tanah cerita betul. Itu bertanggungjawab visual. Kapan kita punya tanah? Tak ada kita punya tanah. Yang punya tanah itu Allah. Tapi oleh Allah silakan. Pakailah. Ambillah. Carilah keuntungan, harta, kekayaan dari tanah itu. Contoh. Membuat rumah awak di mana? Di atas tanah. Sanang awak di rumah awak tidak. Awak buat kamar kadang-kadang. Pakai AC lu. Angin hari dingin. Ya kan? Di mana tak? Di atas tanah. Mengalih awak di pasaraya kamu. Pasaraya di mana tak? Di atas tanah juga. Oh jauh antar padangku. Apa nama aku? Boleh tidur ke pasar. Bagus jalan. Dia kan jalan di aspal. Di mana tak? Di atas tanah. Di balik kenderaan Honda dijalankan di atas jalan,
Di mana tu? Kata di tanah je. Mangaleh wa ada tanah, kasawah wa ada tanah, badak tu ko apa nama ko baladang wa ada tanah. Pokoknya seluruh ada tanah. Hidup kita di situ dapat titi wa bisa wa menyekolahkan anak dan segala macamnya. Itu oleh Allah Bapak Ibu, tidak pernah satu kali pun Allah meminta kepada kita balas jasa dari tanahnya yang kita pakai untuk kehidupan kita. Tidak pernah. Dari tanah anda pakai itu saya yang beruntung apa? Oleh kota nak bayar pajak bumi dan bangunan. Punya tu apa bayar pajak untung. Punya onda apa bayar pajak onda. Siapa beruntung? Kan? Dah Allah yang beruntung. Listrik umpama listrik kan sama saja cuma 2 hari gitu. Ya kan? Alat penerang. Tapi listrik ini Bapak Ibu sekali sebulan kita bayar. Ambo acok mana talambe membayar listrik. Acok mana? Saya gula bertukar meteran. Meteran kau bocor berhasil. Masa saya sampai 2 juta kan mau bayar listrik. 2 juta lebih bayar listrik. Ampun, punya bocor kau kan kau beli rumah, kau mana dia. Jadi waktu kain yang baru, lain praktis nanti. Tapi itu pun sampai tanggal 20, atibo PLN bagi kartu sekadang gua. Ya kan? Sudah dibayar dah pt tanggal 20, dia siap mulai, dia putihan itu listrik. Tapi listrik Allah yang kita pakai setiap hari ada orang bayar. Dan tu ada datang ke rumah awak malaikat yang menjaga matahari. Zilwadi, yo kai, aku rekening matahari yang pakai selama sebulan. Baik, tidak ada Allah seperti itu. Tapi kenapa kok hari ini Bapak Ibu jalan-jalan Bapak Ibu ke pasar raya atau jalan-jalan ke arah Kampung Cino, ya kan? Baru Ramadan baru masuk Bapak Ibu. Lanjut tagakan warung kelambu. Dia tahu warung kelambu? Warung kelambu itu tak bisa ditagahkan di wali kota, Pak. Tak bisa ditagahkan di wali kota untuk manahan jam tagak warung kelambu. Sebab awak di Padang kan tak orang Islam saja. Ada non Muslim. Jadi kalau jalan-jalan awak arah ke Kampung Cina Sinanta, tu banyak warung kelambu yang tagak. Boleh warung kelambu itu didirikan Bapak Ibu, boleh silakan. Peraturan wali kota nampak. Cuma syaratnya Bapak Ibu, pintu masuk warung kelambu itu kue pengumuman di situ khusus melayani non Muslim, ya kan? Boleh. Nah, silakan. Karena yang kamu makan bebas itu yang memang orang non Muslim. Jam-jam 2 Malaysia itu jam 1 jam boyuk. Mereka makan itu non Muslim. Tapi ternyata Bapak Ibu yang makan itu yang banyak tu. Warung kelambu itu Bapak Ibu dah sampai ke bawah tu kainnya. Bisa dicari dari jauh. Dicari dari jauh kaki orang yang makan di situ, cari warna kakinya warnanya. Barang gadang kakinya. Kalau kaki itu gadang putih apa bulu gadang. Itu orang barat tu. Orang barat tu wajar makan sehari yang pasur mah. Atau putih kakinya. Orang Cina siang hari itu dia makan dia tak pasur, banyak tak pasur, banyak Muslim. Tapi nak makan di situ Bapak Ibu warna kulit kaki itu coklat. Itu namanya Asia tu. Surah awak namanya makan. Anaknya baca ke masuk khusus melayani non Muslim. Kenapa kok bisa terjadi? Mungkin inilah salah satu di antara sekian banyak penyebabnya Allah mengulang-ulang fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Sampai kalau waktu lagi nyinyam apa? Sama menyuruh anak awak membeli minyak mah. Cuma keleriak aja di rumah dah. Buka rumah kawan-kawan. Disuruh beli minyak sekali.
2 kali, 3 kali, 4 kali, ndak ya pai je tu. 2 kali mu balik. Baik pelak awak takut itu kau. La baulau fa bi ai ala ila kumat kaziban Allah. Awak dah indah kan tu. Awak langgar jo. Awak takut kau tak jadi lo bani. Lain syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tu takut awak. Inna azabi lasyadid tu takut awak. Puasa kau masuk apa tak? Ayat tadi di Jakarta. Banjir luar biasa. Tak pernah terjadi model itu, banjir itu terjadi. Bagi Allah tak lebih mudah dari membalikkan telapak tangan. Itu yang Allah takutkan. Itu yang kita nyarikan. Jadi Bapak Ibu, itu sebabnya mungkin kalau menurut Ambo sebatas kemampuan Dr. Andus yang menganalisa itu barangkali ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam, tak akan ada manusia ko taluk puasa Bapak. Kalau manusia dipanggil oleh Allah, hai manusia, diwajibkan kepada kamu puasa, tak kamu puasa orang. Sialan kana mu puasa rumah inyo apa? Inyo mambué. Nah, dapur inyo. Kompor inyo. Nah, kuali inyo, bare inyo. Ya kan? Masa sehari di bulan puasa kan salah di rumah inyo, Pak. Ditutup di rumah makannya. Makan minum tu. Tak ada masalah. Jangan makan orang lain tu. Tapi karena dititipkan Allah, dianugerahkan Allah ke dadanya namanya iman, maka dalam muahnya tu walaupun kesempatan itu sangat banyak, tak nama tu karena iman. Makanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi awak tu apa bu? Awak nak hadir gini kau bukan manusia biasa ini. Tak manusia biasa manusia pilihan Allah. Apa buktinya? Buktinya siang hari tadi menahan lapar minum Pak. Harusnya kan lalu lama gini kok. Malah keratiah badan tadi itu. Menahan makan, menahan minum. Nah kini kok nak punya lama lalu kok sebenarnya. Makan tadi kan yang kajang, lalu lagi. Tapi itu tidak kita lakukan. Yang kita lakukan, datang kita ke masjid, qiyamul lail, karena kita tahu dengan qiyamul lail di bulan Ramadan diampuni Allah dosa kita yang sudah berlalu. Itu siapa yang bisa? Maka Ramadan imanan, orang beriman juga yang bisa. Jadi awak ini Bapak Ibu adalah manusia pilihan yang diberikan Allah iman di dada kita. Kalau tidak ada iman, Pak, berarti tidak akan ada rasa segan kita kepada orang lain. Sehari hari saya puasa dulu berjalan ke pasar raya. Tak ada kesagan Jawa. Sama saja. Merokok tak ada biasa-biasa. Kita takut murka Allah itu datang. Yang kita takutkan itu ayat sering diulang-ulang ya Ustaz. La in syakartum la azidannakum, itu berulang-ulang diulang di para mubalik, para di depan orang banyak, bahwa kalau kita mensyukuri rahmat Allah akan ditambah oleh Allah rahmat. Tapi kalau kita mengingkari rahmat Allah, tidak bersyukur, azab Allah itu pedih. Tak tahu ya Allah. Bayangkanlah kembali. Coba kita bernostalgia kembali tahun 2009. Tak akan tahu ya Allah. Tak tahu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu saya hormati, alhamdulillah. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Qasas tadi, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Allah suruh kita mencari rahmat Allah, nikmat Allah itu yang diberikannya kepada kita. Carilah sebanyak-banyaknya untuk kampung akhirat kita. Artinya apa? Dari apa yang diberikan Allah kepada kita itu
jadikan itu menjadi amal ibadah bagi kita. Banyak contohnya. Tak harato ko Pak bisa dibawa ke apa namanya ke untuk ditimbang di yaumul mahsyar. Baca rojo, adom dikiwa sedekahkan, balapiahnya zakatkan. Itu harta yang bisa kita bawa ke kubur. Nah di samping itu Bapak Ibu, dalam hadis Rasulullah tadi, untuk kampung akhirat itu Bapak Ibu kita cemas tak punya bekal. Ya amal ya wa amal ya akhirat karena katamu tugada. Itu kan kalimat pernyataan rasa cemas kita. Kalau kita nanti meninggal tidak bawa bekal, bayangkan tidak bawa bekal, awak pergi ke pasar raya tu tidak mau binti, bagi lagi itu bosan. Orang mau beli baju baru, beli sepatu baru, suruh macam apa mengaku saya karena lo binti, ya kan? Asal muka akhirat, awak tak tahu amal ibadah seperti Allah. Itu bosan bahkan lah, melakaknya. Tapi kalau amal ibadah awak banyak awak ke akhirat, kita akan senang sampai di yaumul mahsyar, sampai hari kiamat, sampai ke surga nanti. Begitu juga Bapak Ibu, Allah pesankan juga kepada kita dalam surah Al-Qasas itu, dari rahmat Allah, nikmat Allah itu jangan lupa nasib awak dunia. Dari rezeki tadi, dari rahmat tadi, dari keberkahan tadi, ambillah sebanyak-banyaknya. Kecik hadis Nabi tadi, untuk duniamu itu ambil cari sebanyak-banyaknya seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Itu kan kesempatan gadang dia kan untuk mencari kekayaan, lezatnya hidup di dunia. Silakan, tidak masalah tu. Begitu Allah itu. Jadi artinya antara kebahagiaan untuk dunia dan kebahagiaan untuk akhirat itu seimbang. Seimbang kita diberikan oleh Allah. Sehingganya Bapak Ibu, tidak masalah awak mencari harta kekayaan banyak-banyak, tapi tetap dalam barisan ridha Allah. Yang paling penting. Kemudian selanjutnya, dari rahmat Allah itu berbuat baiklah kepada orang lain, bagaimana Allah berbuat baik kepada engkau, kepadamu. Jadi kalau kita renungkan perbuatan kebaikan Allah kepada kita, sebenarnya tak bisa kita menghitung dan menghitungnya. Cuman dari puasa ini barangkali sudah ada pembelajaran kepada kita masing-masing, bagaimana orang miskin itu, orang papa itu tidak makan 1 hari 2 hari. Bagaimana mereka merasakan lapar, tidak makan 1 hari 2 hari 3 hari, kan terasa ada waktu. Nah dengan puasa itu mungkin barangkali akan timbul di hati kita rasa kasih sayang sesama kita, sehingga kita akan membantu kawan kita, sahabat kita, saudara kita yang perlu mendapat bantuan daripada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sampai Ramadan berakhir kita akan selalu mengimarahkan masjid kita ini. Apalagi Bapak Ibu, Ramadan itu sebetulnya makin ke ujung makin manis. Kalau tabu makin ke ujung makin nambah. Kalau Ramadan tidak, makin ke ujung makin manis. Kenapa Ramadan itu makin ke ujung makin manis? Karena ke penghujung Ramadan itulah saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sedang berpuasa. Apa itu? Ada satu malam, namanya malam Lailatul Qadar. Itu di penghujung Ramadan. Barangkali itu kenapa di penghujung Ramadan diturunkan oleh Allah malam Lailatul Qadar itu, supaya kita sampai ke ujung Ramadan tetap mengimarahkan masjid musala kita, ya kan, beribadah beramal sebanyak-banyaknya, qiyamul lail, kita salat berjamaah, mendengarkan tausiah, bertadarus bersama-sama. Kalau bisa kita merasakan i'tikaf di masjid kita ini di akhir-akhir Ramadan. Apa gunanya? Untuk mensiasati bagaimana supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita di Masjid Al-Hijrah ini, di buletin ini, insyaallah dianugerahkan oleh Allah Ramadan tahun ini malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Saya sudah dengan banyak maaf
Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.